الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعني لرجالهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه. ثم إلى صاحب شرها إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال apa kemarin? Hah? Mana Ubaid? Nggak ada. Apa? Oh, juhul. Wakada yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu. Ada mengulang itu ya. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala bersifat juhul atau bodoh. Ini bodoh yang langsung menjadi perkara yang mustahil bagi Allah. Kalau bodoh yang kemarin kita bicarakan itu yang menjadi mustahil bagi Allah dengan perantaranya iradah. Artinya karena menghilangkan iradah, artinya kebodohan yang menghilangkan iradah itu mustahil bagi Allah. Kebodohan yang menghalangi iradah apa itu? Lupa, lalai, itu kebodohan yang menghalangi iroda. Kalau kebodohan yang ini enggak menghalangi iroda,
Artinya tetap bisa menciptakan, tapi menciptakannya keliru nanti karena adanya sifat bodoh, adanya ketidaktahuan dalam perkara yang akan diciptakan gitu. Kalau kemarin kita bahas lupa, lalai, itu terhalangnya irodah, hingga irodah nggak bisa kerja. Jadinya orang mau bikin desain bangunan lupa, bisa dibikin? Nggak bisa. Nanti mau janjian sama orang lupa, jadi berangkat. Nanti terhalangnya sebuah perbuatan, itu lalai dan lupa. Tapi kalau bodoh yang mau kita bicarakan ini tidak menghalangi irodah, tapi perkara mustahil yang langsung menjadi lawannya ilmu. Karena Allah itu wajib berilmu, Allah wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Sempurna itu bagaimana? Sifat sempurna yang bagaimana? Mbok sing kenceng. Nggak kurang, nggak nambah. Sifat sempurna, Allah wajib bersifat dengan semua sifat sempurna. Sifat sempurna itu sifat yang ketika sifat itu ada pada seseorang, dia layak dipuji. Namanya sifat yang sempurna. Lawannya nukus. Apa nukus? Kurang. Yang bagaimana? Yang kalau sifat itu ada pada seseorang, dia tidak layak dipuji. Nah, Allah mustahil bersifat dengan sifat yang nukus, yang ketika disifati sifat itu orang tidak memujinya, malah menghinanya. Seperti bodoh. Orang bodoh itu nggak terpuji, nggak ada bodoh top kamu, ada? Nggak ada. Karena bodoh itu sifat yang rendah, sifat yang hina. Maka ini mustahil bagi Allah. Jadi segala sifat yang menunjukkan ketidaksempurnaan, maka itu mustahil bagi Allah. Allah wajib bersifat dengan segala sifat sempurna. Maka ilmu diantara sifat yang wajib bagi Allah. Lawannya juhul, mustahil. Nah, juhul itu menjadi sifat yang hina, sifat yang rendah. Dan juhul ini menjadi lawan dari sifat ilmu. Allah wajib berilmu, maka lawannya ini mustahilnya juhul. Maka bisa disebut juga ini adam wal malakah. Maknanya adam wal malakah. Wajibnya bersifat ilmu, mustahilnya memiliki kebodohan. Karena ilmu ini disebut adam wal malakah, karena ilmu ini sifat yang khusus dimiliki oleh sesuatu, bukan sifat yang secara umum. Beda kalau kayak putih. Kalau putih ini sifat yang umum, bisa disifati ke mana saja. Gerak, diam, ini sifat yang umum, hingga nggak disebut sifat gerak itu hanya dimiliki oleh kursi, sifat gerak itu hanya dimiliki oleh sepeda, enggak. Tapi sifat gerak itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Maka sifat gerak tidak disebut malakah, sesuatu yang dimiliki. Tapi kalau ilmu bisa disebut juga sifat yang dimiliki. Kalau seseorang tidak memiliki sifat ilmu, maka akan memiliki apa? Bodoh. Seseorang tidak memiliki melihat, maka memiliki apa? Buta. Sifat yang khusus dimiliki oleh tertentu, tidak semuanya bisa memiliki sifat itu. Hanya yang hidup yang bisa memiliki sifat ini, gitu loh. Kalau nggak hidup nggak bisa. Bisa disebut juga nanti adam wal malakah, tapi di sini disebut maknanya zid. Bodoh yang dimaksud di sini baik bodoh yang murakkab maupun bodoh yang basit, asli.
Bodoh asli yang bagaimana? Bodoh yang tidak tersusun, yang hanya punya satu kebodohan. Artinya dia tidak mengetahui asli tentang sesuatu, tapi dia tahu dirinya bodoh. Jadi hanya punya satu kenukusan, hanya punya satu kekurangan. Apa? Dia tidak tahu tentang sesuatu, tapi dia tahu tentang dirinya bodoh. Tapi kalau juhul murakkab, juhul yang tersusun, sudah dia nggak tahu sesuatu, dia nggak sadar pula kalau dirinya dalam kebodohan, namanya murakkab. Berarti dia punya dua kenukusan, dua kekurangan, dua kecacatan. Nggak tahu dirinya bodoh, dan dia nggak tahu tentang kenyataan sesuatu. Fataqabul bainahu wa bainal ilmi min taqabul zid. Ini disebut namanya zid binisbati lil awal. Awal yang mana? Yang murakkab. Ini bodoh yang tersusun. Maka kalau bodoh yang tersusun dihadapkan dengan ilmu, maka ini namanya zid, jadinya lawan. Meminta qaubul adam wal malaka binisbati lisani. Maka apabila dinisbatkan pada juhul yang basit, maka namanya ini adam wal malakah. Artinya seseorang itu memang dasarnya yang hidup itu ya memiliki ilmu manusia, atau dia tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki ilmu itu maknanya tidak tahu sama sekali. Kalau punya ilmu, tahu tentang sesuatu, maka disebut namanya adam wal malakah. Tapi kalau bahasa murakkab tidak menjadi adam wal malakah, karena dia tahu sesuatu tapi taunya salah. Namanya lawannya ilmu, tahu sesuatu tapi taunya sesuai kenyataan. Jadi tahu sesuatu dengan pengetahuan yang salah, dengan tahu sesuatu dengan pengetahuan yang sesuai kenyataan, ini jadinya zid. Tapi kalau tahu sesuatu dengan nggak tahu sesuatu, itu namanya adam wal malakah gitu. Seseorang itu ya kalau dia tidak berilmu ya pasti bodoh. Bodoh yang dimaksud bodoh sama sekali nggak tahu sesuatu gitu loh. Tapi kalau bodoh yang maknanya tahu tapi taunya salah, maka ini bukan jadi zid, bukan jadi zidnya ilmu, tapi jadinya bukan jadi malakahnya ilmu, tapi jadinya zid. Ini perbedaan di dalam memaknai atau memahami bodoh. Ada bodoh asli, ada bodoh murakkab. Kalau huwa ma fi maknahu, dan apa-apa yang semakna dengan bodoh. Mustahil Allah itu bodoh, baik bodoh asli maupun murakkab, dan apa-apa yang semakna dengan bodoh. Apa yang semakna dengan bodoh? Aikadzon, seperti contohnya apa? Zon, menyangka. Nyangka ini kalau bagi Allah jadinya bodoh. Kalau buat kita ilmu, bisa jadi sebuah ilmu maksudnya. Artinya kamu menyangka barat itu arahnya kiblat, ini sudah disebut ilmu namanya. Oh, tahu arahnya kiblat, kemana? Ke sana. Padahal bentuknya apa itu? Sangkaan, hanya zon. Bahwa kok kamu tahu arahnya ke sana? Ya, ada kompas. Tapi kan nggak tahu secara kenyataan. Itu namanya zon. Apa itu zon itu? Idraku tarafur rajih, menemukan sesuatu dengan keadaan sesuatu itu menguat. Artinya kenapa tiba-tiba menguat? Seseorang itu asalnya
Ketika tidak mengetahui kemudian mau beranjak untuk mengetahui, itu seorang itu berada dalam keadaan syak. Syak itu idraku apa? Syak apa? Wa idraku kullu minat tarafain. Seorang itu menemukan dua sisi dari yang bisa diketahui, ada atau tiada. Ini betul-betul kiblat atau bukan kiblat. Ini sakit atau tidak sakit. Ini syak, ini menemukan dua arah ini. Ini ke barat atau ke timur. Habib ada di rumah atau nggak ada di rumah. Ini namanya syak, menemukan dua sisi yang bisa diketahui. Nah, apabila dua sisi ini tiba-tiba menguat, oh ada nih Habib di rumah nih. Menguatnya ini bukan secara tiba-tiba, pasti ada yang menguatkan. Nggak terus tiba-tiba dari syak tiba-tiba naik ke zon tanpa ada madhnunat yang menguatkan, nggak bisa. Harus ada yang menguatkan. Apa? Ya ada satu alamat kayak kompas. Oh ini ada nih, oh ke arah kiblat ke sana nih. Kenapa? Oh nih patokannya menguat, yang tadinya bisa ke sana atau bisa ke yang lain, maka jadi menguat ke satu arah karena ada yang menguatkan, namanya zon. Atau oh Habib ada di rumah nih, kenapa? Oh itu mobilnya ada, ini namanya ada menguatkan. Oh ini apa, sekarang nggak masuk waktunya puasa, kenapa? Karena nggak ada matahari, bulan yang apa, nggak ada bulan yang bisa dilihat atau nggak ada hilal. Ini namanya ada madhnunat yang bisa menguatkan. Kalau nggak ada zon, nggak ada madhnunatnya, maka tidak bisa meningkat ke arah zon. Nah, zon itu juga belum jadi ilmu gitu loh. Kalau mau dinisbatkan secara kenyataannya, zon itu belum tahu secara nyata, baru menguat. Menguat itu apa? Mengetahui sesuatu tingkat kebenarannya hanya 75% gitu loh. Itu namanya menguat. Yang tadinya 50-50, 50%, ada ya boleh, nggak ada boleh. Kiblat ke arah sana boleh, ke arah sana boleh, namanya masih 50-50. Bisa ke arah yang lain, bisa ke arah yang satu, yang lain ya. Tapi ketika sudah mengerucut pada satu titik, satu arah, oh ke sana nih, maka dia meningkat dari 50% naik ke 75%, tapi belum 100% gitu loh. Kalau mau tahu kiblat yang 100% gimana? Terbang lu ke sana. Itu 100%. Kalau mau tahu Habib itu ada di rumah, bukan lihat sendalnya, bukan lihat motornya, bukan lihat mobil, tapi ketemu langsung. Walaupun ada orang yang baru keluar, tapi ada, itu masih zon, belum jadi 100% atau belum jadi ilmu, begitu loh. Maka namanya zon, masih sesuatu yang menguatkan saja. Oh ada di rumah, kenapa? Si itu ngomong ada di dalam. Ini namanya belum jadi ilmu tapi masih zon. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil pengetahuannya dengan zon. Artinya mau bikin sesuatu hanya zon. Wah, ini kalau dibikin jadi nih laki-laki, kira-kira jadi laki, ya nggak bisa, harus nyata pengetahuannya Allah. Akan dibikin jadi laki-laki, akan dibikin jadi orang perempuan, akan dibikin jadi raja, jadi presiden, nyata yang Allah ketahui, tidak ada yang apa kira-kira. Ini yang pertama yang mustahil bagi Allah. Yang kedua syak bagaimana, lebih mustahil lagi. Allah mengetahui sesuatu dengan keadaan syak. Ini bisa jadi, bisa enggak jadi, ya enggak mungkin Allah mengetahui seperti itu. Kenapa?
Allah mengetahui secara nyata. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah katakan ini jadi, ya pasti jadi sesuai pengetahuannya Allah. Tidak akan mungkin dalam keadaan yang antara keduanya atau syak. Yang ketiga ada lagi namanya apa? Waham. Apa itu waham? Wal wahmu wa idraku taraful marjuh, menemukan dari arah yang justru tidak menguat, tidak dikuatkan. Artinya tingkat penemuan yang tadinya 50-50 malah turun jadi 25% gitu. Habib ada nggak ya? Nggak ada pasti nih. Itu pasti itu bukan pasti, hanya baru waham namanya. Yang tadinya 50-50 menurun jadi 25%. Kenapa kok nggak ada sih? Nggak ada sendalnya, oh nggak ada motornya, oh nggak ada mobilnya, oh nggak ada. Ini dari 50-50 menurun karena tidak adanya yang menguatkan gitu. Jadi tidak ada yang menguatkan. Dari 50-50 kemudian dia jadi ragu, maka keraguan yang turun itu disebut namanya waham. Allah ada apa enggak ya? Enggak ada pasti. Masa Allah nggak ada? Kalau Allah Tuhan itu ada, kenapa masih ada orang miskin di dunia? Kalau Tuhan ada, kenapa masih ada bencana-bencana di dunia? Tuhan kan maha baik, pencipta. Pasti harusnya orang semuanya nggak ada yang miskin, bisa makan semua, nggak ada bencana. Ini namanya apa? Waham, menurun. Bukan justru menguat, malah menurun gitu. Sama aja ngomong tukang potong itu di dunia nggak ada. Kenapa? Oh, itu ada yang gondrong. Kalau di dunia ada tukang potong pasti nggak ada orang gondrong. Apa hubungannya? Emang tukang potong harus motongin semua rambut gitu maksudnya? Ini namanya apa? Waham, turun gitu loh. Yang tadinya 50-50 bukan menguat malah turun. Nah, ini yang demikian, ilmu yang demikian, pengetahuan yang demikian mustahil bagi pengetahuannya Allah. Terus apalagi itu? Wa aidzan kaunul ilmu adzaruriyan. Adanya ilmu secara dzaruri au nadhariyan au bahdihiyan au kasbiyan. Ini juga ilmu yang mustahil bagi Allah. Allah mengetahuinya secara dzaruri atau secara nadhari atau secara badihi atau secara kasbi. Ini juga mustahil. Dzaruri yang kayak apa? Al-awwal awalu yutlaqu ala ma lam yahsilu ala nadhar wal istidlal kal ilmi bi anna wahid nisful itsnain, seperti mengetahui satu itu adalah setengah dari dua. Ini tahunya nggak usah pakai mikir, kamu akan tahu. Oh, ini kalau ada barang dua kemudian dibagi, ya ini setengahnya ya satu dan ini satu. Jadi satu itu dan satunya ini setengah dari dua. Ini orang tahu ini nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai coba dalilnya apa kalau satu itu setengah dari, ya nggak usah pakai dalil, lawang kelihatan. Nah, dzaruri itu cukup dilihat tanpa perlu pembuktian. Apa buktinya kalau benda itu bergerak? Apa buktinya? Buktinya kamu gerakkan. Nah, ini buktinya begitu. Sudah benda itu pindah, masa mau dibuktikan lagi? Kalau ada benda pindah maka dia bergerak, nggak usah buktinya apa? Ya itu sudah kelihatan. Jadi apa-apa yang dzaruri nggak usah lagi butuh pendalilan. Lah kalau ada dzaruri yang nggak butuh dalil dipikir, ya konslet.
Apa buktinya kalau benda itu menempat? Coba buktinya apa? Dalilnya apa gitu kalau benda itu? Ya nggak ketemu dalilnya. Wong dalil itu diambil dari arah penelitian, mengambil perkara lain untuk menunjukkan kepada sesuatu. Lah perkara lainnya nggak perlu ada, wong sudah kelihatan. Ngapain mengambil perkara lain? Nah, dalil itu kan perkara lain yang diambil untuk menunjukkan, namanya dalil gitu loh. Kayak apa buktinya adanya Allah? Oh, adanya alam. Jadi dalil namanya. Alam ini jadi dalil menunjukkan kepadanya adanya Allah gitu loh. Nah, kalau sudah kamu ketemu Allah, bertanya apa bukti adanya Allah? Ya nggak perlu bukti, sudah kelihatan. Berbukti bagaimana sih? Jadi barang yang sudah nyata, kelihatan, nggak perlu namanya nemunya secara dzaruri. Jadi sesuatu yang ditemu tanpa butuh lagi pembuktian, tanpa butuh lagi. Ya kamu nemu orang mukul orang, tanya pengadilan, buktinya apa? Kalau kamu, loh saya lihat Pak, kok bukti bagaimana sih Pak? Kalau ada orang yang nggak ngelihat, maka dia akan cari bukti, akan cari penguat. Tapi ketika seseorang itu melihat kenyataan secara langsung, maka ini tidak butuh lagi pembuktian. Lah, ilmu dzaruri bagi Allah mustahilnya bagaimana? Ya didahului bodoh. Tadinya nggak tahu, setelah lihat baru tahu. Namanya tadinya kamu nggak tahu kalau yang di perutnya istri kamu itu perempuan atau laki-laki. Begitu keluar, laki-laki nih. Orang tanya buktinya apa begitu. Lah wong sudah kelihatan. Barangnya, bandulnya ada, barang ini masa butuh bukti lagi. Tadinya nggak tahu. Begitu keluar, tahulah. Tahu yang demikian apabila nisbat bagi Allah mustahil. Tahunya setelah terjadi gitu loh. Sebelum terjadi nggak tahu. Allah menciptakan keadaan dunia, seorang dibikin jadi hamba, dibikin jadi ini nanti akan masuk surga atau neraka. Ya lihat aja nanti. Namanya apa ini? Pernah nggak tahu. Ini mustahil bagi Allah apabila mengetahui sesuatunya demikian. Allah nggak tahu Fir'aun itu akan kafir atau mukmin. Allah nggak tahu Sayyidina Abu Bakar itu akan mukmin atau kafir. Ini mustahil bagi Allah. Terus itu namanya apa? Ilmu apa? Dzaruri. Terus berikutnya apa? Nadhari. Mustahil pula Allah mengetahui sesuatu dengan nadhari. Apa itu nadhari? Wa alama qaranahu darurat kala ilmil hasil bitahdid wa dharb. Seperti pula ilmu yang apa itu? Dzaruri, termasuk pula perkalian dan tambahan itu dzaruri. Wa alama qarnahu darurah, dan atas apa-apa yang sejalan dengan perkara-perkara darurah. Kal ilmi al-ahasilu bitahdid wa dharb masalan wa bimakna tsani muhalun alaihi ta'ala listidaihi darurat wa sabaqil jahli. Mustahilnya ilmu nadhari, ilmu dzaruri itu karena didahului dengan kebodohan. Tadinya nggak tahu, setelah lihat baru tahu. Tadinya nggak tahu, setelah mikir baru tahu. Wa amma bima'nal awal fa wa in kana yasihu idrak iradatihi fi haqqi ta'ala li'anna ilmahu lam yahsilu anin nadhari wastidlal. Apabila sah
menjadi sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, pada kehendaknya Allah. Ya, pihak kita ala li'ana ilmu lam yahsil anin nadhari wal istidlal. Itu ilmu yang tidak hasil dari nadhar dan istidlal. Lam yamtani itlaqo dzalika fi haqqi ta'ala. Jadi kalau ilmu yang mau nisbat bagi Allah, maka boleh nggak ilmunya dikatakan tanpa mikir? Allah itu ilmunya tanpa mikir, tanpa butuh dalil. Boleh, asal maknanya tidak dipahami didahului kebutuhan, gitu loh. Allah itu ya nggak mikir taunya, Allah juga nggak butuh dalil taunya. Boleh nggak mau begitu? Boleh, tapi harus dipahami yang tidak didahului kebutuhan. Kalau kita ilmunya daruri, ilmunya nadhari, atau namanya kita saya mah nggak usah nadhar, saya mah nggak usah mikir, tapi tetap didahului kebutuhan. Ya, umpamanya Nabi Isa alaihissalam begitu lahir bicara tentang Injil, tentang Taurat, nggak pakai mikir. Ya daruri aja, nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai dalil, tapi tetap tadinya nggak tahu. Maka ketika ditanya, ente taunya dari mana itu semua? Ya dari perut ibu saya. Berarti sebelum dari perut ibunya dia nggak tahu. Nah, ilmu yang mendatangkan paham dia itu pernah tidak tahu terus jadi tahu, ini mustahil nisbat bagi Allah, gitu loh. Tapi kalau kita ngomong Allah itu nggak usah mikir taunya, boleh nggak? Boleh, asal kamu pahami ilmunya tidak didahului kebutuhan. Memang Allah taunya kan nggak mikir nggak? Kan nggak mikir memang kan? Mikir ya nggak mikir juga enggak. Kenapa? Karena nggak didahului kebutuhan. Kalaupun diomong begitu boleh, gitu loh. Asal kamu pahami itu tidak didahului dengan kebutuhan. Li'ala yatawahamu ma'na tsani la likaunihi yastad'i sabaqil jahli wa tsani ma yahsilu nadhar. Yang kedua adalah apa yang didatangkan dari nadhari wa istidlal kala ilmi bi wujudil qudrati lahu ta'ala wa muhalun alaihi listid'i sabaqil jahli. Maka ilmu yang pakai dalil ini mustahil lagi bagi Allah, begitu loh. Kalau yang nggak pakai dalil, Allah itu nggak mikir, Allah itu taunya nggak mikir. Ini kalau nggak mikir ini masih boleh nisbat bagi Allah, tapi asal tidak didahului dengan kebutuhan. Kalau nggak mikir yang tadinya nggak tahu setelah lihat baru tahu, mustahil. Tadinya nggak tahu mau jadi kasur, begitu dibikin jadi, ternyata jadi juga. Ini namanya juga pernah nggak tahu, ini mustahil. Nah kalau nadhari jelas mustahil. Kalau nadhari jelas mustahil. Kenapa? Kalau nadhari pasti tadinya nggak tahu, begitu punya dalil baru tahu. Ini jelas mustahil bagi Allah. Nggak akan ada ilmunya Allah itu yang dengan nadhari. Bagaimana Allah kok nadhari? Ini mustahil. Seperti mengetahui tentang kudratnya Allah. Allah tahu kalau dirinya kudrat namanya. Setelah dibikin, jadi loh, berarti saya kudrat. Oh, itu mah ente gitu. Setelah istri kamu hamil, ternyata saya bisa jadi laki-laki. Sebelumnya saya nggak tahu laki-laki apa bukan.
Itu mustahil bagi Allah, ilmunya begitu gitu loh. Taunya sesuatu setelah punya dalil, ini mustahil bagi Allah. Mengetahui sifat kudratnya, mengetahui sifat ilmunya, mengetahui segala sesuatu pada dirinya tanpa butuh dalil. Mau bikin alam nggak bikin alam, ya Allah tahu dirinya Tuhan. Bukan terus Allah tahu dirinya Tuhan setelah coba-coba bikin alam gitu. Kok kayak jual tempe pakai coba-coba segala. Ini mustahil demikian. Terus wasalis yutlaku ala ma la yatawaqqafu ala nadhari wa in tawaqqafa alal hadasi wa tajribah wa ala hadza yakunu muradifan li dharuri lakin bima'nahul awal. Maka yang ketiga ini seperti contohnya ilmu yang mengetahui sesuatu dengan tajribah, dengan melakukan percobaan, dengan melakukan uji coba, dengan dites dulu. Maka pengetahuan yang seperti ini bukan termasuk nadzori, tapi masuknya dzaruri. Mau tahu gula itu manis apa enggak, dalilnya apa ya? Itu bukan dalil. Ini namanya dalil nggak usah pakai dicoba, tapi ditemu dengan alamat yang lain. Kayak ini taunya teh ini manis gimana? Tuh ada semutnya. Nah, ini namanya dalil. Tapi kalau manis itu bukan dalil, namanya tajribah. Taunya setelah uji coba gitu. Dicoba dulu baru tahu oh ini asin. Pisau ini tajam gimana sih? Coba rambut terpotong tajam. Ini namanya taunya dengan tajribah, dengan melakukan uji coba, dengan dipraktekkan sendiri hingga dirinya tahu. Makanya demikian termasuk ilmu yang dzaruri, nggak usah pakai mikir. Lah mikirnya apa? Kayak ilmu kedokteran itu kalau mau diukur pakai pengetahuan ini bukan termasuk ilmu nadzori, bukan termasuk ilmu yang mikir. Peneliti virus corona sampai sekarang belum ketemu vaksin yang 100% bisa mengobati. Kenapa? Masih lagi pada mikir, bukan mikir, lagi pada mencari dengan mengulang-ulang. Coba ini bukan, coba ini bukan, coba ini bukan. Itu bukan mikir, namanya ilmu tajribah, ilmu yang dengan uji coba, dengan pengulang-ulangan, dengan mengambil praktek langsung bagaimana akan bisa menghasilkan sesuatu. Wa yutlaku aidzon ala ma la yatawaqqafu ala syai' aslan wa ala hadza yakunu akhassu minal daruri bi ma'nal madhkur. Apalagi kalau tajribahnya tidak bergantung kepada sesuatu, maka ini lebih khusus lagi dari daruri. Artinya lebih enggak mikir lagi maksudnya. Kalau yang dengan uji coba itu disebut nggak mikir, yang nggak pakai uji coba, maka termasuk pula tambah lebih khusus dari nggak mikir. Wadzahiru annahu ala kullin minal itlaqaini laisa bimustahil fi haqqi ta'ala lakin lama kanat yuqalu bada'an nafsil amri idza ataha baghtatan min ghairi
sabaki syu'ur. Imtana'a itlaku fi haqqi ta'ala lin qidaihi sabakil jahli. Maka ini juga kalaupun mau dinisbatkan kepada Allah boleh, tapi harus kembali tadi dengan sesuatu yang tidak didahului, nggak tahu gitu loh. Kalau yang didahului nggak tahu, mustahil bagi Allah. Warabi ma hasala bil iktisab kana yamurru ala syahsin asy' fayaftahu ainaihi liyarahu. Seperti seseorang bisa tahu sesuatu dengan cukup membuka matanya, maka pengetahuannya seperti ini namanya bil kasbi. Maka apabila Allah fi'ilnya atau pengetahuannya itu dengan kasbi lebih dahulu, maka ini mustahil bagi Allah. Wa muhalun alaihi ta'ala listida'i sabahil jahli. Maka semuanya itu tetap mustahil bagi Allah karena didahului dengan kebodohan. Qauluhu bima'lumin ma, atas pengetahuan tentang sesuatu. Mustahil Allah bodoh tentang satu perkara. Satu perkara saja Allah nggak tahu, namanya bodoh. Nah, kalau kita kebalikannya, tahu satu perkara namanya pinter, begitu loh. Kalau Allah nggak tahu satu perkara namanya bodoh, walaupun yang lainnya tahu. Kayak ini nggak bisa sembarangan nyebut orang goblok, nggak bisa. Belum pinter ya, belum pinter-pinter. Belum pinter-pinter maknanya belum banyak yang diketahui. Karena seseorang itu tahu satu perkara saja sudah bisa disebut berilmu. Anak kamu baru bisa satu hal, pinternya baru tahu apa, bisa masukin sesuatu ke mulut, pinter loh, baru satu bisa disebut pinter. Karena emang pada kita ini ilmunya tidak harus tahu secara menyeluruh. Nah, bagi Allah ilmunya harus pada segala sesuatu. Apapun yang bisa diketahui maka Allah tahu. Jumlah pasir di lautan banyak, bisa dihitung nggak? Bisa dihitung nggak? Bisa dihitung nggak? Bukan, jumlahnya pasir di lautan itu tertentu, terbilang atau nggak terbilang? Berarti bisa diketahui, gitu loh. Sesuatu yang masih terbilang itu bisa diketahui. Nah, Allah wajib tahu. Walaupun kamu nggak bisa tahu jumlahnya, tapi sesuatu yang bisa diketahui maka Allah pasti tahu. Kenapa kalau Allah nggak tahu? Nukus, itu dong. Ya nukus dong. Bikin tapi nggak tahu jumlahnya gimana sih ini gimana? Ya Allah, berapa jumlah pasir? Pokoknya banyak dah. Gimana sih orang bikin kok enggak gitu loh. Berarti ada yang jadi nukus pada dirinya itu mustahil. Jumlah rambut, jumlah bulu yang ada di kulitnya domba, berapa jumlahnya? Banyak pokoknya. Itu karena jumlah bulu itu kalaupun dinyatakan dihitung bisa dihitung gitu loh. Karena jumlahnya tertentu pasti. Lah maksudnya bisa diketahui. Gitu loh. Jadi apapun yang bisa diketahui Allah pasti tahu. Gitu loh. Termasuk keadaan pada dirinya Allah yang tidak terbatas. Tidak terbatas itu karena kita tidak punya
kehabisan bilangannya, maksudnya bilangan yang kamu punya berapa? Bilangan yang ada pada kita berapa? Yang paling besar berapa? Baru miliar. Triliun. Atas triliun berapa? Belum ada. Kamu mau bilion. Di atas bilion apa? Di atas bilion error. Kalau ini pakai kalkulator kok error kan udah nggak bisa menghitung lagi. Jadi kita ya nggak sanggup ngitung, tapi tetap ada, bisa diketahui gitu loh. Maka mustahil Allah tidak mengetahui satu perkara saja, ini mustahil bagi Allah. Nah, jadi yang disebut juhul adalah Allah menciptakan sesuatu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu itu, atau taunya salah, atau taunya kira-kira, atau taunya itu dengan sangkaan, atau taunya secara nalori, secara doruri, secara badihi, secara kasbi. Ini mustahil. Allah menciptakan sesuatu, Allah mengetahui sesuatu itu tanpa didahului kesamaran, tanpa didahului kebuduhan. Lo mikir nggak? Ya nggak mikir. Itu sama kayak saya dong, nggak sama. Ente nggak mikirnya itu pernah bodoh, maksudnya pernah nggak tahu sesuatu. Allah kalau mau disebut nggak mikir, tidak didahului dengan kebodohan. Nah, gambarannya apa? Gambarannya seperti ilmu huduri. Ilmu huduri itu mau bikin gelas, maka ya muncul gelasnya. Enggak terus setelah jadi gelas, oh begini gelas ya. Ya enggak. Mau bikin orang, ya muncul orangnya. Enggak dengan mikir dulu atau enggak mikir dulu, enggak gitu. Jadi kalau mau diomong, ya Allah enggak bikin orang mah enggak usah pakai mikir. Ya memang enggak usah pakai mikir, tapi enggak didahului dengan kebodohan. Kamu lihat seseorang, maka dengan lihat orang itu kamu tahu ini orang laki nih, pinter loh, kamu nggak usah pakai mikir langsung tahu. Ini nggak usah mikirnya langsung tahu itu, kalau hasilnya itu mengulang, maka itu didahului dengan kebodohan. Awalnya saya nggak tahu, tapi sekarang jadi tahu setelah berulang-ulang. Maka pengulangan itu menunjukkan pernahnya dulu awalnya nggak tahu. Kayak kamu setelah melihat gula, kamu sekarang kalau lihat gula akan tahu gula itu manis. Kamu tahu dari mana? Ya pertamanya dulu yang nggak tahu juga. Tapi setelah tahu, maka sekarang saya nggak usah pikir lagi, tahu gula ya pasti manis. Awalnya itu pernah didahului nggak tahu. Maka apabila nisbat pada Allah sesuatu yang didahului nggak tahu, ini mustahil. Maka disebut bukan nalori, bukan doruri, bukan badihi, bukan kasbi. Terus apa? Huduri. Apa yang Allah kehendaki, maka pengetahuannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Makanya kehendaknya Allah dan ilmunya sama-sama qadim. Ilmu dan kehendaknya sama-sama qadim, artinya enggak dahulu ilmunya baru punya keinginan, atau bukan punya keinginan dulu baru mencari tahu, bukan. Kalau kita kan dulu-duluan antara ilmu dan kehendak. Kamu nggak tahu tentang tulisan, kamu pingin tahu, terus kamu cari tahu. Atau kamu tahu sesuatu tapi barangnya belum ada, terus kamu kerjakan agar
terjadi sesuatunya, maka berarti ilmu itu mendahului, kemudian baru kamu berkehendak. Berarti kehendaknya didahului pengetahuannya, maka demikian bukan menjadi sifatnya Allah. Sifatnya Allah, ilmunya dan kehendaknya nggak saling mendahului. Bukan, oh Allah itu bikin kan karena sudah tahu, ya bukan karena sudah tahu. Atau apa, tadinya Allah nggak mau bikin karena belum tahu, setelah tahu baru mau bikin, ya enggak. Allah mau bikin nggak bikin ya terserah kehendaknya, karena kehendaknya itu nggak terhalangi oleh apa, ketidaktahuan. Apapun yang dibikin, apapun yang dikerjakan, itu semuanya ada dalam pengetahuannya. Mau bikin manusia, mau bikin malaikat, mau bikin bangsa apa, hewan, ini sesuai dengan pengetahuannya. Kita sering lihat begini, kamu kalau nonton film, kamu sering berjalan pikirannya mereka. Ini kalau pemeran ini tadinya nggak berbuat ini, berbuatnya begini, mesti dia selamat. Ini kalau pemain ini tadinya begini, mesti dia nggak akan celaka. Kalau pemain ini begini, mesti dia akan berhasil. Itu ada dalam pikiran kita, jalan ketika nonton sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah, jawabannya kenapa kok orang itu milihnya nggak sesuai dengan keinginan kita? Kenapa kok nggak mikir seperti pikiran kita? Karena dia dijalankan sesuai dengan ilmunya Allah, sesuai ilmunya sutradara. Walaupun kamu mereka kenapa kok nggak begini, kenapa nggak begini, sesuai ilmunya sutradara. Sutradara mengetahui yang demikian dan menghendaki yang demikian, bukan terus kok begini ya bikinnya film ya, kenapa kok jadinya kok begini, kenapa nggak begini saja. Ini tidak terhalang antara pengetahuan dan irodahnya. Kedua-duanya harus kita imani sesuatu yang qadim. Allah mengetahui memang dibikin memang demikian. Kenapa? Oh, ada hikmah yang mau Allah letakkan. Jalanan becek, ini kalau diuruk mah nggak becek kan beres mestinya. Kamu nggak tahu kenapa kok dibikin becek. Oh, ada kucing yang datang tahu-tahu jilat airnya. Oh, mau jadi hikmah, kucing bisa minum di situ. Di pikiran kamu nggak ke situ. Tapi kejadian itu di ilmunya Allah memang diketahuinya demikian, sengaja dibikin demikian. Jadi apa? Tidak didahului dengan tidak tahu, tidak didahului dengan kebutuhan. Oh, setelah kucing itu minum baru tahu, oh ternyata bagus juga dibikin becek ya, enggak begitu. Kalau tahunya itu ada keuntungan setelah ada kucing yang minum, ada yang memanfaatkan, maka sama saja pengetahuannya didahului dengan kebutuhan. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang berikutnya apa? Wal mautu, mati. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat mati. Mati ini apa? Lawan dari hidup. Wa amrun wujudi, mati itu juga perkara yang wujudi, bukan perkara adami, bukan perkara yang wujudi. Artinya sesuatu yang sama kedudukannya dengan hayat, sesuatu yang wujudi. Kalau manusia hidup diambil hidupnya bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa, tapi bisa diambil itu bisa.
Bisa nggak diambil hidupnya? Nggak bisa. Nah hidup itu sifat wujudi, nggak bisa diambil pada dirinya seseorang. Bisanya apa? Diganti wujudnya, dimunculkan yang lain. Nggak bisa hidupnya orang diambil, nggak bisa. Malaikat itu ngambil hidup nggak ada, malaikat ngambil hidup nggak ada. Malaikat ngambilnya apa? Ruh, bukan hidup, bukan. Nah hidup itu sifat wujudi yang nggak bisa diambil oleh yang lainnya. Bisanya digantikan, wujudnya ditiadakan, dimunculkan wujud yang lain. Kalau hidupnya doang yang diambil, ya nggak bisa. Hidup itu sifat yang ada pada dirinya seseorang, dirinya sesuatu. Mati ya sama, mati juga sifat wujudi. Yang kalau hidupnya itu nggak ada, maka dia akan disifati dengan sifat mati. Kalau mau ditakrif apa itu hidup itu? Hidup hanya bisa dibuktikan dengan adanya keaktifan, adanya sifat aktif. Hidup itu sifat yang menjadi syarat adanya sifat aktif. Nah hidupnya kayak apa? Ya nggak ada kerjanya, nggak bisa diketahui hidup itu. Bisanya tahu hidup kalau ada keaktifan. Lah mati bagaimana? Tidak bisa adanya sifat keaktifan gitu loh. Matanya sehat tapi nggak bisa lihat. Kupingnya normal tapi nggak bisa dengar. Lidahnya normal tapi nggak bisa ngomong. Maka ketika nggak ada keaktifan tersebut, maka disebut namanya apa? Mati. Kamu punya HP, kameranya normal, berarti ini dihidupin nggak ada ya? Nggak ada tanda aktifnya. Baterai ya nempel, tapi nggak ada nyalanya, nggak ada getarnya. Namanya apa itu? Modar HP-nya ini Pak. Waduh, tinggal matot nggak begitu? Apa setengah matot? Kalau setengah matot masih bisa adanya diaktifkan kembali. Jadi hidup itu sifat aktif, mati juga sifat wujudi yang menjadi lawannya yaitu tidak adanya satu keaktifan. Amrun wujudi yudhadul hayat inda ahlus sunnah wa amma indal mu'tazilah wa adamul hayat amma min sya'ni ayyakuna hayyan wa yuqabilu bainahu wa bainal hayat min taqabul didain minal awal min ada wa taqabul adam wal malakah ala tsani. Kalau Mu'tazilah tidak menerima adanya sifat maut. Allah itu ya nggak ada, nggak punya lawannya maut, nggak ada. Kalau Allah itu wajib bersifatan hayyan. Tidak ada sifat hayat bagi Allah, tapi adanya sifat hayyan. Allah itu yang hidup tapi tanpa sifat hidup. Allah yang hidup tapi tanpa sifat hidup. Nah, ini hanya orang-orang khusus yang bisa mikir begini, orang-orang khusus ini. Yang khusus kelirunya maksudnya. Artinya pemahaman yang tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun begitu, mereka dianggap sebuah madhab, mereka dianggap sebuah kelompok yang punya pemikiran yang berbeda dengan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam nggak mereka? Ya Islam. Gimana nggak Islam? Iman nggak mereka? Ya iman. Selamat nggak? Oh itu urusan akhirat. Artinya kalau urusan selamat atau enggak, tidak ada yang bertanggung jawab atas pemikirannya, gitu loh. Ahlus Sunnah berlepas tangan semuanya. Kami tidak sepemikiran dengan seperti itu, gitu loh. Adapun selamat atau enggak itu urusan Allah nanti di akhirat. Tapi kita diingatkan jangan punya pemikiran yang seperti itu. Kenapa? Karena imam kita, pendahulu kita, para imam-imam kita, mereka punya pemikiran yang pemikirannya dijamin
keselamatannya gitu loh. Orang yang punya pemikiran seperti Ahlus Sunnah itu ada yang bertanggung jawab tentang kebenaran pemikiran tersebut, hingga orang yang mengikutinya maka dijamin keselamatannya. Kalau saya selamat dengan pemikiran saya, maka semua itu selamat semua. Nah, Mu'tazilah pemikirannya keluar dari pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya mereka dan kelompoknya bertanggung jawab sendiri atas pemikirannya. Sebagaimana kita baca di awal kitab ini, bahwa ada seseorang yang belajar tauhid, ngerti tauhid, ketika mati ditanya malaikat tentang semua pertanyaan tauhid, dijawab tuntas. Gak ada yang meleset, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, dijawab semua tuntas. Tapi masih dipukul. Kenapa ditanya dipukul? Meninggalkan ijma'nya para ulama, meninggalkan pemikirannya para ulama. Artinya cara berpikirnya ulama ditinggalkan, punya cara sendiri gitu loh. Walaupun hasilnya sama-sama menemukan, tapi disalahkan karena meninggalkan ijma'nya ulama, kesepakatannya para ulama. Maka Ahlus Sunnah itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang yang mengikuti caranya Nabi, dan cara itu dipakai oleh kelompok yang terbanyak, bukan kelompok yang kecil. Sekarang kan muncul bahasa-bahasa yang mengatakan kelompok yang minoritas itu kelompok yang benar. Ini ambil dari mana? Oh, dari hadis yang mengatakan agama Islam itu datang dengan cara yang asing, dan nanti akhirnya akan kembali asing. Maka orang-orang yang dianggap asing itu orang yang benar. Ini kesimpulan dari mana ngambilnya? Dianggap asing itu bukan orangnya sedikit, bukan. Dianggap asing itu maknanya ajarannya sudah tidak dikenal lagi oleh yang lainnya. Oh, kok ada ya pelajaran begitu ya? Ini mulai orang itu kehilangan ini gitu loh. Oh, kok ada ya dalam Islam itu yang begitu ya? Kok ada dalam Islam yang begini ya? Tapi orangnya tetap banyak, bukan terus jadinya orangnya sedikit, bukan. Orangnya kembali menganggap asing, orangnya kembali menganggap ajaran itu agak ajaran yang dia belum pernah tahu. Kenapa? Karena hilangnya mata rantai pelajaran. Sekarang beralihnya orang itu belajar pada perkara-perkara selain perkara agama. Ya, sekarang muncul lagi wacana sekolah negeri akan dicabut ilmu pelajaran agama Islam. Terus anak kamu mau dari mana pelajaran agamanya? Kalau yang sedikit di sekolah negeri itu kamu andalkan saja mau dicabut, terus anak-anak yang sekolah di sekolah negeri itu tanpa dia datang ke madrasah, tanpa datang ke majelis taklim, dari mana mau dapat ilmu agama coba? Nah, dari situlah tambah orang itu asing. KTP-nya Islam, tapi asing dengan Islam, karena dia tidak mendapat pendidikan agama Islam yang benar gitu loh. Jadi semakin hari semakin orang itu tidak mengetahui tentang agama Islam. Maka Nabi mengatakan Islam itu akan jadi seperti buih nantinya. Banyak ya Rasulullah, banyak, tapi seperti buih. Maknanya buih itu apa? Tidak punya kepedulian dengan yang lain. Ketika tertiup sesuatu, hambar hilang begitu saja. Jadi, makanya kalau kata seorang itu, kalau ada orang punya masalah, ada orang Islam tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau mengurus urusannya orang Islam, kata Nabi, itu bukan bagian dariku. Artinya apa? Yang paling bahaya itu bukan menyelamatkan orang kemudian kita celaka, bukan itu. Yang paling bahaya itu apatis, tidak mau tahu urusannya orang. Oh, ini paling bahaya. Orang Islam nggak mau tahu urusannya orang Islam yang lain, itu paling bahaya keadaan. Daripada kamu kok
ada orang Islam punya masalah, kamu tolong, kamu celaka, itu masih lebih baik daripada kamu udah biarlah. Ini celaka luar biasa. Maka sekarang keadaan sekarang karena orang pada apatis. Orang Muslim dicelakai, biarinlah, ada yang ngurus. Ada orang Muslim jatuh, biarinlah. Terus begitu, ini akan semakin kita dengan orang yang lainnya semakin apa? Renggang, hingga dianggap sebagai buih oleh Rasulullah SAW. Tidak dianggap sebagai sesuatu yang kuat. Jadi yang beberapa itu yang berikutnya adalah mustahilnya Allah maut. Mustahilnya Allah itu bersifat mati atau tidak ada sifat hidupnya. Nah, kalau Allah itu mati lah, yang nyabut, yang ganti hidupnya Allah siapa? Ada? Nah, kalau kamu diganti hidupnya ya bisa. Kenapa? Karena kita dihidupkan, bisa diganti dengan sifat yang lain selain hidup. Nah, kalau Allah yang mau ganti hidupnya, hidupnya Allah wajib. Jadi mustahil Allah itu tidak hidup selama-lamanya. Yang bisa melanggengkan sesuatu harus sesuatu yang langgeng. Makanya di awal sudah kita bicarakan sifat wujud, kidam, bako, mukhalafah. Maka hayatnya Allah itu ya kidam, hayatnya Allah juga bako. Mustahilnya berganti dengan maut, mustahilnya berganti dengan mati. Maka mati ini tidak bisa jadi sifatnya sesuatu yang tidak pernah hidup gitu loh, atau sesuatu yang tidak ada kemungkinan untuk hidup, seperti tembok. Tembok nggak bisa diomong apa? Maut. Tembok ini mati. Nah, kalau ini tembok ini mati, tembok yang hidup yang mana? Kamu tanya dong. Kalau ini meja ini mati, tanya meja yang hidup yang mana? Jadi meja ini nggak bisa disebut meja mati karena nggak ada meja yang hidup. Ini secara adat demikian. Kalau secara akal, meja dan benda-benda yang kelihatannya mati ini secara akal sebenarnya mereka itu hidup. Dari mana hidupnya? Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih kepada Allah segala yang di langit dan di bumi. Matahari bertasbih, hidup enggak kalau bertasbih? Hidup. Batu-batuan di tangan Nabi bertasbih, hidup enggak? Hidup. Secara akal disebut namanya hidup. Kenapa kok hidup? Dibuktikan ada keaktifannya. Walaupun cara hidupnya bukan cara hidup kita yang dengan ruh. Kalau kita hidup dengan ruh, adapun yang lain-lain yang hidup bukan dibuktikan dengan ruh. Dengan apa hidupnya? Ya Allah hidupkan saja dia. Dengan apa? Dengan diberi keaktifan. Batu berzikir, daun-daunan berzikir, pohon berzikir. Makanya ketika Nabi melewati sallallahu alaihi wasallam sebuah kuburan, Nabi motek apa? Pohon kurma tancap. Selama masih basah, dia masih berzikir. Dia masih apa? Hidup, masih ada zikir. Gimana hidupnya? Ya enggak, jangan disamakan dengan hidup seperti keadaan kita. Jadi wajib Allah bersifat hidup, mustahil Allah bersifat maut. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara apa? Sifat yang akhir yaitu somam, ama dan takmun insyaallah. Wallahu alam bisawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna
وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي آمين رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي كل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada pertanyaan?